Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama mohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang mengasihi, di tengah situasi kami yang begitu sulit dan serba terbatas ini ya Bapa, kami datang kepadamu bersama dengan keluarga kami, memohon pertolongan Tuhan, memohon tuntunan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami bersama-sama membuka hati dan pikiran kami, supaya Tuhan menyapa kami, memberikan tuntunan melalui sabda firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Berkatilah kami, naungilah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa memahami dan dikuatkan oleh sabda yang akan kami baca dan kami renungkan, sehingga kami dimampukan untuk bisa melalui masa krisis ini di dalam penyertaan Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas yang akan menyampaikan sabda firman-Mu, memohon Tuhan yang akan memampukan dan memperlengkapi. Terima kasih ya Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, bacaan firman Tuhan di dalam Minggu Prapaskah yang kelima ini diambil dari Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 32 sampai 45. Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 32 sampai 45 yang begini bunyi firman Tuhan. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Dilanjutkan ayat yang ke-32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antara mereka berkata, "Ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu.
Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan sabda firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar, memelihara dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anak sekalian, selamat pagi. Shalom. Saudara-saudara terkasih, kalau kita renungkan dalam kehidupan ini, rupanya banyak hal yang begitu berharga, tetapi seringkali kita baru menyadari bahwa sesuatu itu berharga kalau kita sudah tidak lagi bisa menikmatinya. Contohnya, kalau kita sedang sakit gigi, di saat itulah baru kita menyadari betapa kalau gigi kita itu sehat, itu sungguh anugerah yang luar biasa. Kita bisa makan dengan enak, makan dengan nyaman, tanpa merasakan sakit. Atau kalau ketika kita sedang terserang flu atau pilek, sehingga membuat hidung kita ini jadi tersumbat, mampet. Kita jadi susah tidur. Dan kemudian biasanya kita lalu bergumam sendiri. Yang kiri mampet, yang kanan enggak. Di saat kita merasakan seperti itu, baru kita menyadari betapa kalau kita bisa bernafas melalui hidung maupun melalui mulut dengan sangat lega, dengan sangat nyaman, itu sungguh berkat dan anugerah yang sangat luar biasa. Tetapi kenapa kita seringkali baru menyadari sesuatu itu berharga kalau kita sudah tidak bisa menikmatinya? Justru karena kita bisa menikmatinya setiap saat. Jadi kita sering lupa bahwa itu yang kita nikmati setiap saat itu adalah sebuah hal yang begitu berharga. Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih, bukankah yang sedang kita alami sekarang ini juga demikian? Saat dunia dilanda pandemi virus corona ini, keadaan kita menjadi serba terbatas. Bukankah ketika kondisi yang serba sulit dan terbatas ini, kita jadi menyadari lagi, ternyata banyak hal yang begitu berharga yang setiap hari kita lakukan. Aktivitas-aktivitas harian rutin yang kita lakukan itu ternyata adalah anugerah yang begitu berharga. Belakangan ini mungkin kita juga baru menyadari lagi betapa bisa bersalaman, bisa cipika-cipiki, berpelukan, itu ternyata bisa menghangatkan hati kita. Kita juga baru menyadari lagi betapa kalau kita bertemu dengan rekan kerja di kantor, bisa berjumpa dengan teman-teman di sekolah, di kampus, bertemu dengan guru, bertemu dengan dosen, itu adalah satu hal yang begitu menyenangkan. Sekalipun mungkin
teman-teman kita, guru atau dosen kita itu terkadang ada juga yang sikapnya menyebalkan, terkadang mungkin. Kita juga baru diingatkan lagi, baru menyadari lagi kalau ternyata ketika kita bermacet-macet ria sepulang kerja itu juga sebuah anugerah. Kenapa? Karena kalau kita bisa bermacet-macet ria sepulang kerja, itu tandanya kita masih punya kesempatan untuk bisa berkarya setiap hari. Dan kita jalan itu dengan penuh semangat, meskipun berangkat dan pulang kita harus bermacet-macet ria. Itu juga anugerah. Atau kita pun mungkin juga baru menyadari betapa kalau kita bisa belanja di pasar Pondok Gede, atau di pasar Kecapi, atau di pasar Keranggan. Wah, itu ternyata sebuah kemewahan yang luar biasa. Itu bahkan hal-hal yang sederhana. Kita bisa membuka pintu Indomaret dan memegang handle pintunya. Ternyata sekarang itu menjadi hal yang sangat mahal. Padahal dulu kita bisa melakukan itu dengan sangat leluasa. Dan yang lebih penting lagi, mungkin kita juga kini merasakan di minggu kedua kita tidak bisa beribadah di gereja lagi. Ternyata ketika kita setiap minggu datang ke gereja bisa beribadah bersama keluarga, bersama dengan saudara-saudara seiman kita yang lain, itu juga sudah anugerah. Sepulang gereja kalau kita bisa jajan di Bu Philip, bisa jajan siomay, bisa nongkrong di bawah pohon, bisa mendengarkan keroncong, ternyata itu juga sebuah anugerah yang sangat luar biasa dari Tuhan yang bisa kita nikmati setiap minggu. Dan kini, semua yang saya sebutkan itu tadi tidak bisa kita nikmati lagi dengan leluasa. Barulah kita menyadari, oh ternyata selama ini setiap hari, setiap minggu kita ini menerima berkat yang sungguh luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, tentu kita semua berharap badai ini segera bisa berlalu. Dan kita berharap supaya kehidupan di dunia ini akan Tuhan pulihkan kembali. Dan yang lebih penting, mari kita semua berharap bahwa kita semua tanpa terkecuali boleh melalui masa sulit ini bersama-sama tanpa ada yang tertinggal. Oleh karena itu, melalui bacaan Injil di dalam Minggu Prapaskah yang kelima ini, kita akan dikuatkan melalui kisah Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dari bacaan kita hari ini, ada dua perenungan yang akan menguatkan kita dan membuat kita tetap percaya di dalam iman kita. Nah, percaya akan kuasa Allah yang mampu menolong kita. Ini senada dengan tema masa Paskah kita di tahun ini. Yang pertama, marilah kita tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama kita saat ini. Tuhan menemani kita menjalani masa-masa yang sulit ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kecenderungan manusia ketika mengalami krisis, seringkali manusia itu menganggap bahwa krisis itu terjadi atau masa sulit itu terjadi karena Tuhan itu tidak ada bersamanya. Karena Tuhan tidak hadir dalam hidupnya sehingga dia mengalami kesulitan atau dia mengalami masa yang sulit. Karena kalau Tuhan ada, harusnya hidupnya tidak sulit, harusnya hidupnya tidak mengalami krisis. Itu yang dialami dari bacaan kita hari ini, yang dialami dan dirasakan oleh Maria dan Marta. Mereka menganggap bahwa kematian Lazarus itu karena Tuhan itu tidak datang ketika Lazarus masih sakit. Injil Yohanes mencatat bahwa mereka mengungkapkan hal yang sama kepada Tuhan Yesus ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus 4 hari setelah Lazarus meninggal.
Jadi ketika Tuhan Yesus datang, mereka berjumpa satu persatu, mereka mengungkapkan hal yang sama. Tercatat di ayat yang ke-21 dan 32, mereka mengungkapkan hal yang sama dan serupa dicatat oleh Injil Yohanes. Yaitu demikian, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Sekiranya Tuhan ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Perhatikanlah bagaimana mereka berdua itu menyimpulkan bahwa kematian Lazarus, saudara yang mereka kasih itu dikarenakan Tuhan Yesus yang tidak datang untuk menyembuhkan Lazarus ketika Lazarus masih sakit. Ketika itu Tuhan Yesus sudah banyak menyembuhkan orang yang sakit. Bahkan orang-orang yang tidak dikenalnya. Tetapi Lazarus orang yang dikenalnya dan dikasihinya, ketika Tuhan mendengar dia sakit, kenapa Tuhan tidak datang? Itu yang kemudian jadi kesimpulan Marta dan Maria. Jadi mereka menyimpulkan bahwa andai kata Tuhan Yesus itu datang ketika Lazarus itu masih sakit, belum meninggal, pasti Lazarus tidak meninggal. Karena Tuhan Yesus mampu menyembuhkan Lazarus dari sakitnya. Jadi mereka menyimpulkan bahwa andai kata Tuhan Yesus tidak terlambat datang, pasti Lazarus tidak mati. Padahal yang tidak mereka sadari ketika itu, yang tidak disadari oleh Maria dan Marta, bahwa ternyata Tuhan Yesus itu sungguh mengetahui betul kondisi mereka. Situasi yang mereka alami itu Tuhan Yesus sungguh-sungguh memahami dan tahu betul. Bahkan sebelum Tuhan Yesus itu datang ke tempat mereka, Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Lazarus sakit, bahwa kemudian Lazarus meninggal. Di ayat ke-13 di sana ditulis, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Jadi bukan Tuhan Yesus tidak paham akan kondisi mereka, akan keadaan sulit yang mereka alami, akan krisis yang mereka alami, tapi Tuhan Yesus tahu, meskipun tidak hadir secara langsung ketika itu. Dan itu yang tidak dilihat oleh Maria dan Marta. Mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus tidak datang. Andai kata Tuhan Yesus datang, pasti Lazarus tidak mati. Padahal sejatinya Tuhan Yesus paham betul akan krisis yang tengah mereka hadapi. Karena dicatat di ayat yang kelima, Ia, Tuhan Yesus, mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Saudara yang terkasih, di masa yang sulit ini, maknanya firman ini bagi kita yaitu, marilah kita tetap percaya. Marilah kita tetap meyakini bahwa krisis yang terjadi dalam kehidupan kita ini, yang terjadi di dunia ini, itu bukan karena Tuhan sedang tidak ada bersama dengan kita. Itu bukan karena Tuhan itu sedang jauh dari kita. Melainkan, mari kita meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu memahami kondisi sulit yang sedang kita hadapi saat ini. Krisis yang kita hadapi ini Tuhan sungguh-sungguh memahami, sungguh-sungguh mengetahuinya. Bahkan berkenan hadir untuk menemani dan menolong kita untuk melalui masa krisis ini. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus datang ke tempat Maria dan Marta, kemudian membuat Lazarus bangkit lagi dari kuburnya. Demikian pula Tuhan Yesus. Dia memahami, dia datang, menemani kita, dan akan membangkitkan kita dari situasi yang begitu berat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, marilah kita tetap percaya bahwa keadaan yang sulit ini itu dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Keadaan yang sulit ini akan dipakai oleh Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Dari bacaan kita tadi kita melihat satu hal yang mungkin kita pun merasakan hal yang aneh. Ketika Tuhan Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit, Ia sengaja menunda kembali ke Yudea, ke tempat
Lazarus berada. Dicatat di ayat yang ke-6. Ternyata, kalau kita pikir-pikir, padahal Tuhan Yesus itu kenal dengan Lazarus. Tuhan itu mengasihinya. Padahal orang-orang yang tidak dia kenal, yang baru bertemu, orang banyak yang datang kepadanya, itu semua disembuhkan. Masa ini Lazarus yang dikenal dan dikasihinya, kenapa Tuhan justru menunda kedatangannya untuk menjumpai Lazarus? Hal itu ternyata memiliki maksud tertentu. Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang keempat, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Di ayat ke-15 juga Tuhan Yesus mengatakan ketika Lazarus sudah meninggal, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Saudara-saudara yang terkasih, ternyata melalui peristiwa duka yang dialami oleh Maria dan Marta, melalui kematian Lazarus, yang itu merupakan masa yang sangat sulit bagi Maria dan Marta, ternyata Tuhan hendak menyatakan kemuliaannya bagi manusia. Ketika Tuhan membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Kemuliaan yang dimaksud di sini ada dua hal. Yang pertama, ya tadi itu, ketika kuasa Allah dinyatakan, Tuhan Yesus mampu membangkitkan orang yang sudah mati. Dan yang kedua, kemuliaan Tuhan yang ada di dalam penderitaannya, di mana melalui peristiwa kebangkitan Lazarus ini, Tuhan Yesus semakin dekat dengan jalan salib. Karena setelah Lazarus dibangkitkan, orang banyak melihat, ada orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dan itu membuat gelisah ahli Taurat, imam Farisi, para imam kepala, orang-orang Farisi. Mereka menjadi gelisah karena orang Yahudi banyak yang kemudian jadi percaya karena Tuhan Yesus mampu membangkitkan Lazarus. Dan karena mereka gelisah itu, mereka mulai, kalau kita baca di ayat yang ke-46 sampai 57, bacaan selanjutnya itu tadi, mereka mulai bersepakat untuk membunuh Tuhan Yesus dan juga membunuh Lazarus supaya bukti kebangkitan itu tidak ada lagi. Artinya bahwa kemuliaan Allah yang dinyatakan itu juga semakin mendekatkan Tuhan Yesus kepada jalan salib yang harus dijalaninya. Dan kemuliaan itu adalah ketika ia mengalami penderitaannya. Sebagaimana kita sudah sampai minggu Prapaskah yang kelima, semakin dekat pada minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus. Pesan ini rasanya semakin menjadi dekat dengan kita yang saat ini juga mengalami masa yang begitu sulit. Lalu apa maknanya bagi kita saat ini yang tengah menghadapi krisis ini bersama-sama? Masa yang begitu berat, yang tidak biasa. Kita tahu bahwa kondisi ini mungkin hal yang begitu berat, namun tetaplah percaya bahwa melalui peristiwa yang berat ini, kondisi yang sulit ini, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Bagaimana caranya? Di antaranya ketika kemuliaan Tuhan itu dinyatakan melalui hati. Setiap hati yang mau tergerak untuk mau tetap saling berbagi di masa yang sulit ini. Berbagi makanan kepada para pengendara ojek online. Gerakan itu mulai banyak dilakukan sekarang ini. Melalui setiap hati yang mau menggalang dana untuk bisa menyediakan sarana yang dibutuhkan oleh para tenaga medis yang sekarang ini mulai sulit untuk didapatkan. Juga melalui doa-doa yang senantiasa terpanjatkan kepada Tuhan. Sejak masa krisis ini, bukankah kita menjadi lebih rajin berdoa setiap malam bersama dengan keluarga kita? Ya mungkin sebelum ini jarang atau bahkan tidak pernah kita lakukan. Tapi karena kita mengalami keadaan sulit ini, kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan melalui doa.
Demikian pula kalau kita melihat kemuliaan Allah itu dinyatakan melalui perjuangan para tim kesehatan, tim medis, dokter, dan perawat yang memberikan dirinya. Bahkan bisa dibilang mereka mempertaruhkan hidup mereka juga. Bukan hanya hidup mereka sendiri, hidup keluarga mereka. Ketika mereka mau tetap merawat para pasien yang terdampak virus corona ini. Semangat untuk melayani, semangat untuk berkorban, itulah kita bisa melihat kemuliaan Allah di sana. Dan mari kita meyakini bahwa Tuhanlah yang menggerakkan hati setiap orang yang mau tetap berbagi dan melayani, saling peduli dan saling menjaga itu. Karena apa? Karena itulah tandanya mereka mau terlibat, mau berperan serta di dalam karya pemulihan Allah bagi dunia ini. Bagi dunia yang sedang mengalami kesulitan, ada orang-orang yang mau terlibat untuk memulihkan keadaan ini. Artinya mereka juga mau terlibat di dalam karya pemulihan Allah. Dan di sanalah kita melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Dan tentunya kemuliaan Allah nantinya akan menjadi semakin nyata, semakin bisa kita rasakan ketika badai ini nanti berakhir. Ketika nyatanya kita bisa melalui badai ini, dan Tuhan yang menolong kita, dan kita akan melihat betapa Tuhan memelihara kehidupan kita. Kini tinggal kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Kita mau ambil bagian apa di dalam karya pemulihan yang mau dikerjakan oleh Allah kepada dunia ini? Kita mau ambil bagian apa dalam menyatakan kemuliaan Allah di tengah masa krisis ini? Apakah kita tetap mau mengambil bagian dengan tetap menyebarkan semangat dan optimisme di tengah kondisi yang begitu berat ini? Atau kita justru sebaliknya, malah menyebarkan ketakutan, keterpurukan yang itu akan membuat kita kehilangan semangat? Maukah kita mengambil bagian dengan tetap berbagi kepada mereka yang kondisinya lebih sulit daripada kita oleh karena krisis ini? Mereka yang membutuhkan pertolongan dan bantuan karena mereka kondisinya jauh lebih terancam daripada kita. Yakinilah, meskipun kini keadaannya begitu sulit, serba terbatas, namun itu bukan berarti bahwa kita tidak mungkin dipakai oleh Allah untuk menjadi alatnya dalam kerangka menyatakan kemuliaan Tuhan. Asalkan kita mau mengambil bagian di dalamnya. Saudara-saudara terkasih, mari kita tetap setia mengerjakan bagian kita dan tetap percaya akan kuasa Allah yang sanggup menolong kita dari kondisi yang sulit ini. Hingga nanti kemuliaan Allah itu semakin mewujud nyata, bisa kita saksikan, bisa kita lihat bersama setelah kita mampu melalui masa yang berat ini. Setelah dunia ini mampu dipulihkan oleh karya Tuhan, di sanalah kuasa Allah semakin mewujud nyata melalui kita, orang-orang percaya, orang-orang yang tetap percaya akan kuasanya dan mau mengambil bagian di dalam karya pemulihan Allah. Tuhan beserta kita. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat.
Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kasih, Tuhan sumber pertolongan dan pengharapan kami. Sabda firman yang kami baca mengenai kisah Tuhan Yesus yang membangkitkan Lazarus, mengajarkan kepada kami untuk tetap percaya akan kuasa Allah yang sanggup menolong kami bahkan di saat yang paling berat dan bagi kami sudah tidak ada harapan lagi. Bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kami, sekalipun kami sudah tak berdaya untuk memperbaiki keadaan kami. Bapa di dalam surga, mampukanlah kami anak-anak-Mu untuk tetap percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Sekalipun begitu berat keadaan yang harus kami jalani sekarang ini. Begitu terbatasnya kehidupan kami oleh karena pandemi virus corona ini. Bapa di dalam surga, perkenankanlah kami saat ini, anak-anak-Mu, membawa doa-doa permohonan kami kepada Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi dunia ini yang sedang bersama-sama berjuang melawan virus corona yang sungguh mengancam kehidupan kami. Ya Bapa, tolonglah kami, bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, para pemimpin bangsa, untuk bisa melalui badai ini bersama-sama. Untuk bisa Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan di tengah kondisi yang begitu berat ini. Ya Bapa, kami juga secara khusus berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, yang juga mengalami krisis akibat kondisi penyebaran virus corona ini. Ya Tuhan, berkatilah pemerintahan bangsa kami di Indonesia, berkatilah Bapak Jokowi, Presiden dan juga beserta jajarannya, satuan-satuan khusus yang menangani virus ini. Tuhan yang berkati mereka, Tuhan yang menolong mereka untuk bisa mengerjakan tugas dan bagian mereka dengan baik, sehingga melalui mereka muncullah kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang menolong kami, segenap penduduk yang ada di Indonesia ini untuk bisa pulih dari keadaan ini. Ya Bapa yang Maha Kasih, secara khusus kami membawa di dalam doa bagi para tenaga medis, dokter, perawat, dan juga tenaga kesehatan yang berjuang di rumah sakit untuk merawat para saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Ya Tuhan, lindungilah mereka dalam naungan-Mu. Tuhan yang berkenan untuk menjaga mereka, menguatkan mereka, sehingga mereka Tuhan pakai untuk memulihkan keadaan ini. Berkati pula keluarganya yang senantiasa menanti mereka di rumah, mendoakan mereka setiap saat supaya kondisi ini segera berlalu dan anggota keluarga mereka yang berjuang di garis depan itu boleh pulang dengan keadaan yang baik dan sehat. Cukupkanlah ya Bapa segala kebutuhan-kebutuhan yang kami butuhkan, alat-alat untuk menjaga dan melindungi mereka, obat-obatan, dan sarana medis yang lain yang kami butuhkan. Kami mohon Tuhan menolong kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang menderita sakit oleh karena virus corona ini. Sungguh ya Bapa, kini mereka ada dalam kesendirian mereka, karena mereka tidak bisa berjumpa dengan teman-teman dan anggota keluarga mereka. Hadirlah ya Bapa di dalam diri mereka, menguatkan mereka, menemani mereka melalui masa yang sulit dan bahkan bagi mereka sungguh menyakitkan ini. Tuhan yang berkenan, berkasihan kepada kami untuk memulihkan kami. Kami juga berdoa ya Bapa bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Tolonglah kami untuk memiliki kesadaran yang baik akan penyebaran virus ini, sehingga kami
tidak justru membuat keadaan menjadi semakin buruk, namun kami mau menahan diri, mau bersikap dengan bijak supaya penyebaran virus ini tidak semakin luas dan menjalar kemana-mana. Tolong kami untuk bisa tetap mematuhi anjuran dari pemerintah dan tenaga medis untuk bisa menjaga penyebaran virus ini tidak menjalar lagi. Secara khusus ya Bapak, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, siapapun itu, yang kini masih harus berjuang, bekerja di luar rumah, di kantor, di lapangan, di jalanan, di tempat mereka bekerja. Tolong ya Bapa, mereka pun kiranya ada dalam naungan Tuhan. Oleh karena keadaan pekerjaan mereka yang memaksa mereka untuk tetap bekerja dari luar rumah, Tuhan yang kiranya beserta dengan mereka, menyertai perjuangan mereka. Sejatinya mereka juga ingin tinggal di rumah bersama keluarganya, namun oleh karena keadaan yang sulit ini, mereka harus dan terpaksa berjuang di luar rumah. Sertailah mereka ya Bapa, lindungilah mereka dalam naungan Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami pun membawa di dalam doa bagi segenap jemaat Tuhan di GKJ Pondok Gede ini. Kami memohon ya Bapa, Tuhan mengasihani kami, menjaga dan melindungi kami dari segala sakit dan penyakit, terkhusus dari penularan virus corona ini. Kami mohon, kami berserah kepada Tuhan akan keselamatan hidup kami. Kami berdoa ya Bapa bagi saudara-saudara kami yang kini tengah sakit, yang sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan, yang setiap saat kami doakan saudara-saudara kami yang ada dan tertulis namanya di warta jemaat, yang terus kami doakan, kini pun kami bawa kepada Tuhan di dalam doa ini. Tolong ya Bapa, pulihkanlah keadaan mereka, sertailah mereka di tengah sakit ataupun di tengah usia lanjutnya. Demikian pula kami membawa di dalam doa setiap pergumulan-pergumulan hidup kami, yang terus kami bawa kepada Tuhan. Tak pernah kami lelah untuk memohon dan berharap kepada Tuhan. Bagi setiap hal yang masih belum bisa kami selesaikan, bagi setiap hal yang masih belum bisa terwujud dalam kehidupan kami, maupun kehidupan keluarga kami, kini kami bawa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami. Kami akan tetap percaya akan kuasa Tuhan yang mampu memulihkan keadaan kami. Bapa di dalam surga, kami pun saat ini memohon kepadamu, supaya kehidupan kami ke depan, supaya persekutuan kami tetap terpelihara di dalam Kristus. Sekalipun kami tidak bisa berjumpa secara fisik bersama dengan saudara-saudara kami, namun kiranya Engkau yang berkenan mempersatukan kami dalam ikatan hati, ikatan batin yang semakin kuat, mau saling menguatkan satu dengan yang lain, bersama-sama melalui masa yang begitu sulit ini, di dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Bapa di dalam surga, demikianlah seluruh permohonan kami yang mampu kami ungkapkan kepadamu pada pagi hari ini. Tolonglah kami untuk tetap percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Seluruh doa permohonan kami ini ya Bapa, kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.